يا حامل القرآن قد Udah semua? Itu kasihan tuh yang di belakang tuh, kejepit itu siapa itu? Nah tuh yang malah nunduk-nunduk tuh kejepit nanti. Itu tengah masih kosong itu loh nak. Nah ini geser gitu kan enak. Kasihan yang di belakang tuh loh kan. Nanti kalau berdiri nggak tahu ada tangga, kepalanya kejedot gimana tuh? Ya, sini diisi. Masih ada soft kosong tuh. Ya, maju aja, maju nggak apa-apa. Maju, depan nanti dapat hadiah, insyaallah. Nah, gitu. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, alhamdulillah. Yang pertama, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dari Allah Subhanahu wa taala serta nikmat Islam, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di aula yang kita cintai ini. Dan kita selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk melimpahkan kepada kita semua bahwa sesuatu limpahan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkan, dan tentunya sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan kemudian di kemudian hari. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu kepada kita semua petunjuk yang terbaik di antara ilmu-ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan terakhir pekan lalu kita telah menyelesaikan hadis yang ke-32 dan kita menyelesaikan hadis yang selanjutnya yang beberapa waktu yang lalu telah kita bahas bersama-sama, ya, dengan harapan pembahasan hadis yang kita pelajari dari hari ke hari ini bisa, ya, masuk ke dalam hati sanubari kita sehingga bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan bacakan redaksi dari hadis dari awal sampai akhir karena hadis ini redaksinya panjang. Dari poin ke poin sudah kita bahas di beberapa pekan yang lalu. Tentunya pembahasan demi pembahasan saya berharap bisa dipelajari kemudian bisa dipraktekkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari.
Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Nu'man bin Bashir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwanu amanu bi isba'ihi illa udunaihi. Nah, ini sudah kita bahas. Kata Nu'man apa? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan yang haram juga jelas. Poin ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Saya berharap pembahasan ini juga bisa diterapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, karena apa yang kita sampaikan terkait dengan hadis ini adalah berkaitan dengan perjalanan hidup kita. Sehingga apa? Sehingga hadis yang kita pelajari ini sifatnya istimewa. Istimewa karena setiap hari kita selalu menjumpai apa yang dimaksud dengan hadis tadi. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram juga jelas. Wa bainahuma mustabihat, dan antara yang halal dan haram, ya, ini ada sesuatu yang belum jelas, alias remang-remang. Ini kemarin sudah kita bahas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan orang tidak tahu tentang yang samar-samar. Ini sebenarnya halal atau ini sebenarnya haram. Faman ittaqas subuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menghindari sesuatu yang belum jelas, ya, maka berarti dia telah menjaga kehormatan agamanya. Ini juga sudah kita bahas. Wa man waqa'a fi subuhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus kepada sesuatu yang samar-samar, ya, barang siapa yang terjerumus kepada sesuatu yang samar-samar, kemarin juga sudah kita bahas, berarti dia terjerumus kepada sesuatu hal yang haram. Qara'i yar'a haulal hima yusiku an yaqa'a fihi. Seperti orang mengembala yang mengembalakan hewan ternaknya di sekitar tanah larangan. Apa tanah larangan? Sudah kita jelaskan, ya. Tanah larangan itu sesuatu yang tidak boleh kita pijak di dalamnya. Sehingga ketika kita mengembalakan ternak kita mendekati tanah larangan, maka tidak lama kemudian hewan ternak itu akan masuk ke dalam tanah larangan itu. Wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwa setiap raja itu mempunyai tanah larangan. Setiap raja pasti mempunyai tanah larangan. Allah wa inna himahullahu maharimuhu. Ingatlah bahwa yang dilarang oleh Allah adalah hal-hal yang diharamkan olehnya. Ala wa inna fil jasati muhdah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza salahat salaha jasadu kullu. Seandainya segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh kita akan menjadi baik. Ya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan seandainya segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuh itu akan menjadi rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu. Rawahul Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, dari poin ke poin sudah kita bahas, dan kita memasuki di poin yang terakhir. Insya Allah kita pembahasan di pekan depan kita akan memulai di pembahasan yang baru, sehingga dengan harapan pembahasan langkah demi langkah ini bisa kita pahami bersama, sehingga ke depan kita bisa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan apa yang ada di dalam syariat. Nah, Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda,
beliau menuturkan ala inna fil jasadi muqdah. Ketahuilah di dalam diri seseorang, di dalam jasad seseorang ada segumpal daging. Idza salahat, jika daging ini baik, jika daging ini baik, salaha jasadu kulluh, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi baik. Mata akan menjadi baik, ya. Telinga akan menjadi baik, apalagi tangan akan menjadi baik, lisan akan menjadi baik. Maka kecuali ke hal-hal yang tidak diridhai Allah. Dalam hal ini, ketika seluruh tubuh itu menjadi baik, maka semua yang namanya anggota tubuh itu akan menjadi baik. Kaki kita juga akan baik untuk melangkahkan kaki kita menuju ke jalan kebaikan. Tangan kita akan menjadi baik, tidak akan menyentuh yang dilarang oleh Allah kecuali untuk melakukan perbuatan yang baik. Wa idza fasadat, namun sebaliknya, kalau sebaliknya jika segumpal daging ini ya kotor, jika sebaliknya segumpal daging ini rusak, ya, maka ketahuilah seluruh jasad kita itu akan menjadi hancur. Seluruh anggota tubuh kita itu akan menjadi rusak. Mata akan melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lisan kita akan membicarakan sesuatu juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan juga demikian. Dia akan melakukan suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki juga demikian. Dia akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau lisan kita sudah melakukan hal-hal yang buruk, maka tentu itu akan meremen atau merambat atau menyeluruh, itu akan menjadi lebih buruk semuanya. Lalu Nabi menjelaskan apa yang dimaksud dengan daging tersebut. Ala wahlil qalbu, ala wahlil qalbu, ketahuilah daging itu adalah qalbu atau hati. Nah, dalam hadis ini Nabi kita menjadikan hati menjadi parameter. Hati kita itu menjadi tolak ukur. Di dalam perkara ini semua itu bermuara di dalam hati kita. Karena kembali bahwa perbuatan seseorang kalau didasari dengan rasa ikhlas, maka itu akan menghasilkan suatu kebaikan berikutnya. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan suatu hal yang tidak ikhlas, maka sesuatu kebaikan itu tidak akan punya manfaat ketika sesuatu yang kita kerjakan itu hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa terpaksa dalam mengerjakan sesuatu kebaikan. Nah, maka betapa pentingnya peran hati kita, betapa pentingnya peran hati kita, dan yang paling kita khawatirkan hati kita itu labil. Hati kita labil. Hati ini teramat sangat labil, ya, sehingga organ ini dinamakan qalbu. Para ulama mengatakan apa? Sumiyal qalbu qalban ittaqalu bihi. Organ ini dinamakan qalbu karena saking labilnya. Orang itu gampang berubah-ubah pikiran. Ya, orang itu gampang berubah-ubah pikiran. Apalagi kalau usianya sudah mendekati usia-usia yang uzur. Kadang-kadang paginya dia mengatakan A, siang sudah beda lagi. Ya, kadang-kadang sore dan malamnya juga dah bilang beda-beda lagi. Ya. Karena qalbu secara etimologi, secara bahasa Arab artinya labil. Jadi gampang
balik. Ya, maka apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, beliau selalu mengajarkan kepada kita semua apa? Doanya di dalam hadis At-Tirmizi, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Nah, ini yang diajarkan baginda Rasulullah SAW agar apa? Kita selamat dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini di atas agamamu. Nah, ketika Nabi memperbanyak doa ini, ya, sebagian para sahabat itu terkejut. Kenapa? Ketika Nabi Muhammad SAW selalu mempraktekkan dan berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Sebagian sahabat itu ada yang terkejut. Ya, kenapa? Ketika Nabi memperbanyak doa tersebut, sebagian para sahabat itu kagum, heran. Kok sekali bernabi meminta dikokohkan hatinya? Kok sekali bernabi, ya, memohon kepada Allah agar dimantapkan hatinya? Ya, ini perasaan para sahabat. Akhirnya para sahabat itu kemudian apa? Memberanikan diri bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih. Wahai Rasulullah, kita sudah beriman kepada engkau dan kita sudah beriman kepada ajaranmu. Hal takhafu alaina, para sahabat sudah membuktikan keimanannya kepada baginda Rasulullah SAW. Ya wajar, karena sahabat itu setiap hari berinteraksi dengan Rasulullah, sehingga apa yang didapatkan oleh para sahabat ini semakin yakin bahwa apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ini merupakan salah satu contoh suri teladan yang terbaik di antara contoh-contoh lainnya. Maka sahabat kemudian apa? Mempertanyakan hal ini. Padahal para sahabat ini sudah membuktikan dirinya, membuktikan keimanannya kepada baginda Rasulullah dengan apa? Dengan berbagai macam ujian. Ujiannya apa? Dengan ditindih badannya di tengah padang pasir dengan batu besar, kemudian disiksa, dicambuk, ya, kemudian angkat kakinya, ya, diikat dengan tali dan ditarik oleh seekor kuda yang berlari kencang. Bagaimana kita bayangkan rasa sakitnya itu? Mereka pernah merasakan panasnya sinar matahari di Mekah ketika berjihad. Mereka membuktikan bahwa inilah, ya, kata para sahabat, inilah suatu kekuatan iman, suatu keyakinan saya, membuktikan bahwa saya itu cinta kepada Rasulullah SAW, kemudian dibuktikan dalam kehidupannya sehari-hari. Baktinya kepada Rasulullah, Masya Allah, luar biasa. Itu pun masih bertanya kepada baginda Rasulullah. Kenapa baginda Rasulullah SAW masih menanyakan, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Rasulullah, kenapa engkau masih berdoa seperti itu? Ini para sahabat. Mereka sudah membuktikan, para sahabat berjalan dari Mekah ke Madinah dengan perjalanan jauhnya 450 km. Bayangkan saja, ada yang kuat berjalan sampai 450 km di zaman para sahabat. Masya Allah, di sana belum ada pesawat, belum ada bus, belum ada angkutan-angkutan yang sifatnya cepat, paling banter kuda, ya. Mereka membuktikan perjalanan dengan jauh jaraknya seperti itu dan masih disinari terik matahari. Maka kalimat Allah dalam rangka mempertahankan agama Rasulullah yang dipertahankan oleh para sahabat ini, itu merupakan salah satu bukti nyata bahwa mereka cinta kepada Rasulullah. Dan para sahabat setelah bertanya kenapa seperti itu, kenapa para sahabat yang lain juga mempertanyakan
sekaliber Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga masih membaca doa seperti itu. Hatta khafu alaina, apakah masih ada yang engkau khawatirkan terhadap kami? Ini pertanyaan para sahabat. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kepada kami ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Naam, ya, saya masih mengkhawatirkan kalian, jawab Rasulullah SAW. Ini para sahabat yang benar-benar membuktikan kesetiaannya, membuktikan cintanya kepada Rasulullah. Apapun yang didhawuhi Rasulullah mereka kerjakan, karena bukti mereka adalah cinta kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW masih mempertanyakan hatinya para sahabat ini. Bayangkan, sahabat sudah membuktikan banyak permasalahan-permasalahan yang ada di masa itu, baik perang, kemudian ditangkap, disiksa oleh kaum kafir. Ya, betapa besar bukti kecintaan para sahabat kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu Nabi kita kemudian dengan simpel menjawab, iya, naam, saya masih mempertanyakan hati kalian. Sahabat Utsman bin Affan, Amr bin As yang 3 kali khatam dalam membaca Al-Quran, ya, sehari khatam. Orang yang sekaliber Sa'ad bin Abi Waqqas yang telah menginfakkan harta dari 2/3 untuk di jalan Allah, itu pun juga demikian. Mengapa Rasulullah SAW mengatakan, mengkhawatirkan hati para sahabat tentang keimanannya? Inna quluba bani Adam baina labi'an min asabbi'i rahman yaqullibu ya kaifa yasha. Karena hati manusia ada di antara 2 jemari Allah, yang Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi hati manusia itu adalah hak prerogatif Allah, kita mau dikemanakan, ya, keimanan kita mau diutuhkan atau kita mau dibelokkan, itu haknya Allah. Makanya baginda Rasulullah SAW beliau selalu berdoa seperti itu di siang maupun malam. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Jadi hati kita itu ada di dalam kuasa Allah yang sangat labil, dan sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita itu mau dikehendaki seperti apa, kita hanya berpasrah diri dan mohon kepada Allah agar hati kita itu selalu ditetapkan dalam kekokohan beragama kita. Makanya nanti di zaman fitnah akan ada di suatu zaman yusbihu mu'minan wa yun kafira. Ada seorang yang paginya masih sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sorenya sudah murtad. Ada, ya, karena hati itu adalah haknya Allah. Makanya kita jangan mengandalkan keislaman kita ketika Islam kita itu sejak dari lahir. Saya sudah Islam dari lahir, nggak mungkin saya murtad, nggak mungkin saya akan berubah keyakinan. Maka ketetapan Allah Subhanahu wa taala di sini berlaku. Karena hati kita itu ada di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita mengandalkan dari mulai SD, dari mulai TK, saya tuh selalu mengunyam pendidikan kita itu di dalam pendidikan beragama. Jangan kita kemudian takabur seperti itu. Jangan mengatakan diri kita, saya sudah beriman kuat kepada Allah, setiap hari saya beribadah, tahajud, membaca Quran, berpuasa, dan menjalankan muamalah lainnya, ya. Tapi kita tidak pernah memohon kepada Allah untuk dikokohkan agama kita. Karena agama, din yang Allah berikan kepada kita ini adalah sesuatu yang mutlak diberikan hamba-hamba yang sesuai dengan apa yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian kita mengetahui bahwa sekarang iman kita itu bagus, iman kita itu oke, ya, iman kita itu tidak ada duanya, sholat kita, zakat kita, puasa kita, sedekah kita, ya,
tapi tidak ada yang menjamin besok-besoknya akan datang iman kita itu akan sama. Tidak akan bisa menjamin. Yartada, peluang murtad itu ada minkum, ya, dan dari kalangan kamu semua. Ini dalam surat Al-Maidah. Nah, salah satu fitnah yang menyebabkan orang berbalik dari keyakinan adalah dunia. Karena setiap hari kita menghadapi kehidupan dunia, kita melihat glamornya kehidupan dunia, kita melihat sesuatu yang membahagiakan hati, ya, di dunia ini. Banyak hal yang membuat kita senang di dunia ini. Bahkan dunia ini mampu merubah keimanan seseorang. Ba'udinakum li'ardi minad dunya, hanya karena dunia tega meninggalkan imannya. Yusbihu rasul fiha mu'minan, paginya orang itu masih beriman, sorenya sudah kafir. Ba'udinakum li'ardi minad dunya, hanya karena dunia tega meninggalkan imannya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan merasa kita sudah hafal nih, sudah hafiz, setiap hari tahajud. Contoh yang saya alami, Masya Allah. Saya punya saudara yang Masya Allah luar biasa. Sholatnya, puasanya, setiap malam bangun sholat tahajud. Ya, setiap malam bangun sholat tahajud. Di masa kecil saya digendong, dibawa ke masjid. Ya, ditidurkan di sebelahnya, dia sholat. Masya Allah, zikirnya luar biasa. Lantunan bacaan Qur'annya Masya Allah nggak kalah dari kalian. Apa yang terjadi ketika kesenangan dunia itu hadir di hadapan dia, hatinya tidak kuat, maka Allah sudah membalikkan hatinya. Kembali orang itu paginya beriman, sorenya bisa menjadi murtad. Yusbihu rasulu fiha mu'minan, paginya orang masih beriman, sorenya sudah kafir. Makanya kemudian apa? Baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu membaca apa? Doa ini. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wala tu'atik. Kita minta kepada Allah, jangan pernah lepaskan doa ini. Jangan merasa kita tuh sudah hafal Quran, mungkin sekian juz, kemudian kita lalai dari doa untuk dimantapkan dan dikokohkan hati kita dalam agama Allah. Makanya pentingnya kita selalu membaca doa pagi, sore, dan lain sebagainya, agar hati kita itu selalu terjaga dari hal-hal yang demikian. Maka kembali bahwa sesuatu yang baik, ya, di mata kita juga pasti belum tentu akan balik di mata Allah. Karena ini konsepnya orang hidup. Konsepnya orang hidup itu adalah kuncinya dunia. Kalau dunia itu sudah mengelabui dalam kehidupan kita, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kita itu akan tertipu, yang terjadi kita itu akan terhinakan. Karena tidak ada yang namanya orang ketika dia terkelabui di dalam kehidupan dunia, kemudian dia bisa bahagia di akhirat, belum tentu. Bisa jadi orang itu dimiskinkan oleh Allah ketika di dunia, tapi kemudian di akhirat dia dikayakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW pernah memberikan informasi kepada kita semua tentang kehidupan kita di dunia. Nilai dibalik orang yang menghabiskan waktu 7 kali 24 jam dalam sehari. Maka Jabir bin Abdullah menyampaikan bahwa suatu hari Rasulullah SAW bara bisu'i, Nabi kita SAW mendatangi sebuah pasar. Jam berapa? Maghrib ya. Oke. Karena Rasulullah SAW bara bisu'i, Nabi kita mendatangi sebuah pasar dahilan min ba'di ardiyah. Beliau masuk ke pasar tersebut dari dataran tinggi. Wan nasu kana fatahum, dan manusia berada di sebelah kanan beliau dan sebelah kiri beliau. Jadi beliau ini dikawal oleh para sahabat.
Famarra bi jaddin as'ata mayyitin. Maka pada saat Nabi kita sedang berjalan bersama para sahabat, maka beliau melewati seekor kambing yang mati yang sudah menjadi bangkai. Bisa bayangkan, kambing yang mati sudah menjadi bangkai. Bangkai itu bau apa tidak? Jijik apa tidak bangkai? Jijik. Fatanawalahum, maka Nabi SAW mengambil bangkai tersebut, kemudian apa? Fakhadha bi'udhuni, lalu beliau mengangkat telinga kambing itu. Mengangkat telinga kambing itu yang mati dan karena cacat. Kemudian Nabi kita menawarkan kepada para sahabat, ayyukum yuhibbu an nadzalahu dirham. Siapa yang mau beli kambing ini 1 dirham? Di saat baginda Rasulullah berjalan menuruni suatu lembah perbukitan, dikawal oleh 2 sahabat kanan dan kiri, kemudian menjumpai salah satu bangkai kambing. Kemudian Rasulullah mendatangi kambing itu dan mengangkat telinganya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ayyukum yuhibbu anadzalahu dirham. Siapa yang mau membeli kambing ini 1 dirham? Rasulullah mengatakan seperti itu. 1 dirham itu berapa rupiah sekarang? Kurang lebih 60.000 ya, lebih ya. Jadi siapa yang mau beli bangkai kambing ini, misalnya 100.000 misalnya, maka ketika ditawarkan oleh para sahabat pada bengong, saling melihat, kenapa daging bangkai kambing ini ditawarkan ke kita, ya. Jadi ketika kita melihat daging bangkai saja kita jijik, maka para sahabat kemudian berkata kepada Rasulullah, ma yuhibbu annahu lana bisyai wa ma nasna'u bih. Gratis saja kita nggak mau ya Rasul, apalagi disuruh bayar 100.000, apalagi disuruh bayar satu dirham. Wa ma nasna'u bih, apa yang harus kita lakukan dengan bangkai itu? Coba kita bayangkan, bangkai di sate yang nggak enak, di gulai juga enak, ya, di sup apalagi nggak enak, ya. Bangkai itu najis, ya, najis itu haram, dan haram itu tidak bisa digunakan, kita tidak bisa memanfaatkan. Lalu Nabi kita kemudian mempertegas, beliau melakukan penawaran lagi. Apa yang beliau katakan? Atuhibbuna annahu lakum. Ya udah, kalau nggak 1 dirham gratis saja bawaan saya bangkai kambing ini. Siapa yang mau ambil bangkai gratis ini? Silahkan, kata Rasulullah SAW. Ya, saya kasih cuma-cuma, ambil saja nggak apa-apa. Wallahu law kana hayyan kana aiban fi. Kalau kambing ini masih hidup dan itu saja kupingnya cacat, la li'anahu ashab, karena kedua telinganya cacat, dan kita pasti nggak mau punya kambing cacat ya Rasul. Dikasih kambing cacat saja kita tidak mau. Maka kemudian falau kana hayyan kana hada sakakubih haiban fakaifa wa huwa mayyit. Dan para sahabat tanpa basa-basi tetap menolak dari tawaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika para sahabat semua menolak apa yang ditawarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan inti dari penawaran beliau. Apa penawaran beliau? Faqala, beliau kemudian bersabda, qallallahi nadunya amwalu alallahi min hadza alaikum. Demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada kehinaan bangkai kambing ini di mata kalian. Dunia lebih hina di sisi Allah daripada kambing, bangkai kambing ini di depan mata kalian. Dunia itu lebih hina, kata Allah, di mata Allah daripada dibanggakan dengan bangkai kambing ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh. Kalau kemudian kita hidup hanya memikirkan dunia, maka
kita tidak akan pernah puas, karena dunia itu kalau kita pikirkan itu akan membuat seseorang itu akan semakin terpana, merana dalam kehidupannya. Dia akan merasa semakin kurang. Setiap diberi oleh Allah dia selalu kurang. Itulah dunia. Maka kalau kemudian kita menerapkan suatu kebaikan, kalau kita memikirkan agamanya Allah, dunia itu pasti akan ngikut. Kalau kita menanam padi, belum tentu kita tumbuh pasti akan tumbuh rumput. Tapi kalau menanam rumput, belum tentu tumbuh padi. Sama, kita memikirkan dakwah di jalan Allah, memikirkan kehidupan ini hanya yang kita utamakan kehidupan Allah dari syariat yang ada, maka dunia itu akan ikut. Tapi wallahi ketika kita memikirkan dunia, agama kita tidak akan ikut, akhirat tidak akan ikut. Baik, demikian yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Sanam ya. Mari kita akhiri pertemuan pada sore ini dengan membaca hamdalah, dan harapan saya di pertemuan ke depan kita akan membahas hadis berikutnya. Insya Allah dengan pemahaman yang mungkin sesederhana ini bisa menjadi bisa lebih bermanfaat untuk bekal kehidupan perjalanan